berdiri. Orang Kristen teguh berdiri pada Injil yang benar. Tangkap. Supaya Anda nanti ngerti. Setelah firman ini Anda ngerti. Oh, ini bukan Injil yang benar. Ini Injil yang benar. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dan iblis di akhir zaman, dia akan tampil seperti malaikat terang. Arti malaikat terang, Anda nggak tahu itu iblis. Saking canggihnya dia. Kalau Anda nggak fokus kesukaan Kristus. Ulangi, kalau kita nggak fokus kepada apa? Kesukaan Kristus. Karena mayoritas orang Kristen fokus pada kesukaan manusia. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Ayat 2. Diingatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Bukan oleh lain. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kalimat berikutnya. Asal kamu teguh berpegang padanya. Karena banyak orang memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Enggak teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitahukan kepadamu, kecuali pada akhirnya kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Itu terjadi di jemaat Korintus. Makanya ayat 3 ini harus menyita perhatian kita. Ayat 3 harus menyita perhatian kita. Makanya digunakan kalimat sebab yang sangat penting. Alkitab jarang menggunakan kalimat sangat penting. Bapak, Ibu, anak-anak, Alkitab jarang menggunakan kalimat sangat penting. Camkan hal ini. Perhatikan Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 1. Jarang menggunakan kalimat sangat penting. Kalau ada ayat menggunakan kalimat sangat penting, maka kalimat berikutnya itu harus Anda memahami sampai mati. Karena menentukan. Yang tidak menentukan, gak usah pegang. Yang menentukan pegang. Banyak kita yang gak menentukan yang kita pegang. Karena yang kita pegang yang dikagumi manusia. Bukan yang dikagumi Tuhan. Bukan yang disukai Tuhan. Ini penting sekali. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Sama-sama. 1, 2, ya. Ialah. Apa yang sesuai dengan kitab suci? Bukan Kristus telah mati karena penyakit kita. Bukan, stop. Bukan Kristus mati karena penyakit kita. Catat baik-baik. Sekarang orang lebih suka memberitakan Kristus mati karena penyakit kita daripada dosa kita. Rusak kekristenan itu. Sehingga orang di gereja, catat baik-baik. Orang di gereja, orang di ibadah-ibadah, orang di persekutuan-persekutuan. Lebih banyak khotbah-khotbah kesembuhan daripada khotbah pertobatan. Keliru. Camkan ini, keliru. Akhirnya banyak orang sembuh, tapi nggak meninggalkan dosa. Itu Injil palsu. Tangkap dong. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Yang keras? Semua. Semua percaya Yesus punya kuasa menyembuhkan. Ayo dong, cerdaslah. Semua percaya Yesus punya kuasa penyembuhan. Berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Berapa yang meninggalkan dosa? Yang 9 penganut Injil palsu. Khotbah-khotbah menekankan kesembuhan, tidak meninggalkan dosa, itu Injil palsu. Khotbah-khotbah yang menekankan mujizat-mujizat yang dikagumi manusia, bukan mujizat yang dikagumi Tuhan, itu Injil palsu. Khotbahlah kebenaran di akhir zaman ini. Ketika Yesus datang jadi lahir di bumi, diutus Yohanes Pembaptis.
Khotbahnya jelas. Sadarlah dan nggak ada penekanan kesembuhan di situ. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan anti kesembuhan. Karena Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi itu mujizat terendah. Saking rendahnya orang sembuh tidak bisa masuk surga kalau nggak bertobat. Orang sembuh tetap masuk neraka kalau tidak bertobat. Karena Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ini Injil yang asli, sejati, mengerikan. Kak, saya pelayanan di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia. Lebih banyak khotbah mujizat-mujizat, sakit sembuh daripada tinggalkan perjinahanmu, tinggalkan malasmu, tinggalkan bohongmu, bertobat. Mulai kurang itu. Mulai berkurang itu dan makin tidak disukai. Makin tidak disukai. Karena iblis datang seperti malaikat terang supaya kita sukai yang kita sukai, jangan sukai yang Tuhan sukai. Licik sekali dia. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Artinya, catat baik-baik Bapak Ibu anak muda. Yang paling serius dalam hidup ini berdosa. Upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Catat baik-baik. Orang Kristen lebih banyak doa puasa sakit sembuh daripada doa puasa jangan berbuat dosa lagi. Ngeri sekali sekarang. Orang Kristen lebih banyak doa puasa sembuh daripada doa puasa jangan berbuat dosa lagi. Ngeri sekali sekarang ini. Bahkan banyak kami pendeta-pendeta merasa dipakai Tuhan. Setiap mendoakan orang sakit sembuh, setiap mendoakan orang sakit sembuh, padahal dia hianati perkawinannya. Merasa dipakai Tuhan. Anda dan saya tidak identik dipakai Tuhan kalau setiap kali mendoakan orang sakit sembuh. Tidak identik. Anda dan saya tidak identik dipakai Tuhan kalau bisa bernubuat. Anda dan saya tidak identik dipakai Tuhan kalau bisa penyembahan bahasa roh, kalau sekedar itu. Itulah yang terjadi zaman Korintus. Ini penting sekali. Allah dahsyat di tempat kudusnya dia dahsyat. Ini penting sekali. Kuduslah kamu karena Allahmu itu kudus. Yesus itu kudus, kamu harus kudus. Sekarang orang mulai jauh dari kekudusan. Tapi bisa nyanyi tentang kekudusan. Itu kan lip service.